Saudara, proses eksekusi lahan dan bangunan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan eksekusi pengosongan bangunan eksekusi rumah mewah di Eksekusi lahan dan bangunan yang terjadi di Pelaksanaan eksekusi sebuah bangunan di Jalan Kenjeran. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua di seluruh Indonesia, terkhusus masyarakat Sendang Mudagai. Kembali bertemu dengan podcast Bertua, berbincang tentang hukum di Pengadilan Negeri Seirampah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang sangat luar biasa, Pak Ketua Pengadilan Negeri Medan, Bapak John Sarman, SHMH. Selamat datang Bapak di Pengadilan Negeri Seirampah. Terima kasih. Beliau adalah calon hakim dulunya di Pengadilan Negeri Binjai tahun 1992, lalu melanjutkan di Binjai sampai dilantik menjadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Kamanjahit tahun 96. Beliau sudah beberapa kali menjadi pimpinan, diantaranya menjadi wakil ketua di Temanggung, KPN Sidikalang, KPN Tenggarong, ketua PN Cimalungun, KPN Lupakam dan ketua Lupakam, KPN Bengkulu, KPN Jakarta Barat, KPN Medan, dan saat ini menjabat sebagai KPN Medan. Suatu kebanggaan buat kami Bapak. Bapak sudah menyempatkan hadir di sini. Beliau luar biasa karena memang beliau juga sebagai role model pimpinan pengadilan di tahun 2024. Sudah banyak berkontribusi dalam eksekusi, terkhusus di PN Bengkulu dan PN Bandung. Beliau juga terkenal sebagai hakim pemutus Irjen Pol Teddy Minahasa tahun 2023. Hari ini kita akan bahas tema tentang eksekusi. Kita akan banyak mengulik dan memperoleh pengetahuan dari beliau. Semoga kiranya podcast ini bisa bermanfaat buat seluruh penonton YouTube kali ini. Bapak, yang pertama kami tanyakan, mungkin karena kita di pengadilan tahu apa itu eksekusi, tapi mungkin masyarakat umum tidak semua tahu sebenarnya apa itu eksekusi, Bapak. Baik, terima kasih. Salam bertuah Pengadilan Negeri Seirampah. Bertua. Terima kasih. Ini acara yang dibuat Pengadilan Negeri Seirampah adalah luar biasa. Kami juga ikut senang, mengapresiasi, karena ini adalah berbagi. Setidak-tidaknya berbagi ilmu. Menyangkut eksekusi, eksekusi ini adalah merupakan seni memerankan pelaksanaan eksekusi dalam rangka mewujudkan mahkota pengadilan. Sampai saat ini, eksekusi ini adalah masalah yang sangat signifikan dan penting. Itu intinya. Kenapa demikian? Diminta peran besar daripada ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, karena ketua pengadilan adalah pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan eksekusi. Panitera maupun jurusita adalah yang melaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan, khususnya ketua, harus memahami lebih mendalam tentang materi masalah-masalah yang menyangkut eksekusi, kemudian memahami juga tentang prosedur pelaksanaan eksekusi itu sendiri, kemudian mengetahui kewenangan yang begitu besar ada padanya dalam melaksanakan eksekusi tersebut. Tapi ternyata sampai saat ini pelaksanaan eksekusi itu rendah di pengadilan. Bahkan ketika pengukuhan yang mulia Ketua Hakim Agung di Perdata, Profesor Dr. Haswandi, dalam pengukuhan guru besarnya
di tanggal 2 November 2023 itu menyatakan masih terjadi kesenjangan yang jauh antara permohonan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi itu. Kemudian Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum terus-menerus di berbagai waktu dan kesempatan mengingatkan perlunya akselerasi pelaksanaan eksekusi. Terus diingatkan, baik dalam fit and proper test, baik dalam pembinaannya di pengadilan-pengadilan. Terakhir yang saya ikuti ketika ada rapat kerja tentang penyusunan panjar biaya eksekusi yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2024 di Bandung. Dia mengingatkan perlu percepatan dan peningkatan pelaksanaan eksekusi. Fakta yang kita temukan di tahun 2020 itu hampir 68% eksekusi yang masuk tidak terlaksana. Di 2021 60% tidak terlaksana, berarti hanya 40% yang bisa dilaksanakan. Di 2022 ada 50%, sudah meningkat memang pelaksanaan itu, tapi masih ada 50% yang tertunda. Di 2023 itu hampir 11.000 perkara tidak terlaksana, itu yang terjadi di 2023. 31 Desember 2023 dibuka, tunggakan eksekusi kita itu hampir 11.000 perkara. Di 31 Desember 2024 masih ada tunggakan juga sebanyak 4.822 perkara. Itu kejadiannya. Dan oleh karena itu harus kita dalami sebenarnya apa tantangan yang dihadapi sehingga itu menjadi kendala. Dan apa solusi-solusi yang harus kita terbitkan. Sementara eksekusi ini kan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan memulihkan hak dari pihak yang berperkara sehingga tercapai rasa keadilan daripada pencari keadilan. Itulah makna daripada eksekusi tersebut. Nah, kemudian apakah kita lanjutkan di materi yang itu? Memang sangat menarik ya, artinya karena memang yang paling diutamakan bagaimana menghadapi tantangan yang ada kan gitu ya Pak ya. Mungkin secara umum dulu apa jenis eksekusi Pak? Mungkin secara pokok-pokoknya biar masyarakat udah tahu. Baik, jenis eksekusi ini ada beberapa. Yang pertama, eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini dulu yang pertama. Ini adalah proses yang berjalan lama, mulai dari pendaftaran perkara, persidangan, sampai perkara itu berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian apa hasil putusannya, apa menjadi diktum putusannya, itulah yang harus dilaksanakan. Itulah dalam proses eksekusi. Kemudian yang kedua, eksekusi terhadap hak tanggungan. Hak tanggungan ini bahwa ada nasabah atau debitur yang wan prestasi tidak memenuhi kewajibannya, tidak bisa membayar hutangnya, ada jaminan, maka jaminan tersebut akan dijual melalui lelang untuk membayar hutangnya tersebut. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan grosse acta. Grosse acta ini adalah adanya pengakuan hutang dengan lahirnya sertifikat dengan irah-irah demi keadilan berketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang harus dilaksanakan. Kemudian juga ada eksekusi fidusia. Fidusia ini adalah pengalihan hunian hak di mana barangnya tetap di tangan pemilik. Nah, itu eksekusinya. Kemudian kita mengenal lagi eksekusi dalam perkara hubungan industrial. Itu yang banyak sekarang, tapi hanya beberapa PN yang ada hubungan industrialnya yang melaksanakan. Itu jenis-jenis eksekusi. Terima kasih. Mekanisme dari awal eksekusi sampai terjadilah eksekusi itu secara singkat mungkin Pak, seperti apa? Terima kasih. Eksekusi ini kan dimulai dari adanya permohonan. Tentu di daftar luar biasa pengadilan
terlebih pengadilan negeri yang sudah ada PTSP-nya seluruhnya, masuk melalui satu pintu. Sehingga siapapun termasuk pemohon tidak berhubungan lagi dengan pengambil keputusan. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu sudah terdinding atau terhindarkan. Setelah dilakukan permohonan, tentu berkas permohonan itu akan ditelah. Sebelum ditelah harus diresume lebih dahulu. Yang meresume biasanya di pengadilan-pengadilan itu adalah jurusita bersama dengan Panmut Perdata. Kemudian Panmut Perdata membuat telah. Kemudian panitera juga membuat telah. Terakhir ketua membuat telah apakah perkara tersebut atau permohonan tersebut dapat dieksekusi. Tapi untuk beberapa pengadilan termasuk saya sendiri, untuk perkara eksekusi yang memerlukan perhatian lebih serius lagi, maka kita bentuk tim telah. Dan hasil tim telah itulah akan kita tindak lanjuti berikutnya. Setelah ada tim telah, tentu kita harus tindak lanjuti. Kalau dia dengan telah itu dilanjutkan eksekusinya, maka kita akan lakukan. Kemudian setelah maning kita akan lakukan, kalau perkaranya ketika proses persidangan belum disita, tentu kita lakukan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan, maka akan dilakukan terus eksekusi pengosongan atau pembongkaran atau penyerahan hak. Itu tahapan-tahapannya. Terima kasih. Ada tahapan yang sering didengar orang adalah constatering. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan constatering, Bapak? Baik. Ini adalah sangat signifikan. Constatering itu demi prinsip kehati-hatian. Kita kan tidak mau salah untuk melaksanakan eksekusi. Kesalahan sedikit saja pun dieksekusi itu akan merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu diperlukan constatering. Constatering itu maksudnya pencocokan objeknya itu apakah sesuai dengan yang diputuskan. Nah, saya ulangi sekali lagi, mencocokkan objeknya itu di lapangan apakah sesuai dengan yang diputuskan. Nah, itu intinya constateringnya. Terima kasih. Dalam constatering sendiri, Bapak, apakah memang diperlukan pengamanan? Karena kan dalam praktek seringkali memang pelaksanaan eksekusi kita sertakan dengan pengamanan. Nah, constatering sendiri kan belum masuk ke tahap eksekusi, masih pencocokan. Apakah itu dibutuhkan pengamanan menurut pandangan Bapak? Baik, terima kasih. Begitu signifikan dan pentingnya constatering, sehingga dalam hal di lapangan itu tentu memungkinkan lahirnya resiko, kan begitu. Oleh karena itu diperlukan pengamanan untuk pelaksanaannya. Tapi karena memang constatering ini hanya sepanjang untuk mencocokkan, tidak ada di pengosongan, pembongkaran atau penyerahan sampai di sana, artinya resiko pengamanan itu lebih kecil. Dan khusus pengamanan ini menjadi tantangan bagi kita kan. Memang ketentuan kita menyatakan bahwa pengamanan itu tidak memastikan satu lembaga mengamankan. Bisa saja lembaga lain, karena disebut di sana kekuatan umum yang mengamankan. Terima kasih. Dalam hal constatering kan tadi kita lihat pencocokan, kita bicara pencocokan nih Bapak. Ternyata setelah kita constatering, objek yang memang akan dieksekusi berbeda antara tulis di putusan dengan yang ada di lapangan. Nah, sikap kita dari segi pengadilan seperti apa? Menarik sekali pertanyaannya, luar biasa. Ini persoalan. Untuk menentukan non-executable atau executable itu ada di dua timing, ada di dua waktu, kan seperti itu. Yang pertama, kalau memang dalam telah kita sudah dalami bahwa putusan tersebut bukan bersifat penghukuman yang kita kenal dengan condemnatoir, tapi bersifat deklarator atau konstitutif, maka setelah telah tersebut kita sudah bisa terbitkan penetapan non-executable, kan seperti itu. Tapi di luar daripada itu, aturan kita kan menyarankan, menganjurkan untuk menentukan non-executable atau tidak, itu harus melalui proses lebih lanjut, harus selesai proses eksekusi. Itu yang kita sebutkan tadi. Jadi fungsi daripada constatering ini, kalau ternyata dalam constatering bahwa objeknya itu misalnya batas-batasnya tidak jelas,
Bisa jadi misalnya objeknya memang tidak ada. Bisa objeknya juga milik BUMN atau BUMD. Bisa juga objeknya ada di luar negeri. Atau bisa objeknya sudah menjadi hak daripada pihak yang ketiga. Maka setelah proses itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa melalui konstatering itu bahwa objeknya itu tidak jelas, sehingga kita bisa terbitkan penetapan non executable. Jadi pada konstatering sendiri kita sudah bisa mengambil langkah itu kalau memang ternyata seperti yang Pak sampaikan tadi ada beberapa kriteria ya. Bisa. Objek tersebut memang tidak bisa dieksekusi gitu ya Pak ya. Bisa. Jadi kita kan berkaitan dengan pengamanan juga. Seringkali yang jadi pembicaraan pada saat kita rakor gitu Pak ya, sebelum eksekusi ada rakor. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengamanan? Apakah memang pemohon eksekusi ataukah pengadilan yang berkomunikasi dengan pihak pengaman, apakah itu kepolisian dan sebagainya terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang sudah kita tentukan hari ya Pak? Mohon petunjuk Pak. Baik. Undang-undang menetapkan bahwa yang melakukan pengamanan itu adalah kekuatan umum. Iya. Artinya tidak harus polisi. Bisa saja Satpol PP, bisa saja pihak TNI yang melakukan pengamanan. Tapi yang paling penting, sebelum dilakukan eksekusi itu, tentu harus dilakukan rakor pengamanan. Dalam rakor pengamanan itu diundang adalah pemohon, diundang pihak keamanan, diundang juga dari pemerintahan setempat, kepala desa atau lurah. Menyangkut biaya pengamanan itu adalah ditanggung daripada pihak pemohon. Pengadilan tidak berurusan lagi dengan pihak pemohon menyangkut biaya untuk pelaksanaan pengamanan dalam melaksanakan eksekusi. Makanya salah satu tantangan untuk pelaksanaan eksekusi sehingga banyak yang tidak bisa dilanjutkan dalam arti tanda petik gagal itu adalah karena alasan pengamanan. Kami juga di Pengadilan Negeri Medan itu yang paling banyak kami rasakan bahwa di pengamanan itu diperlukan keseriusan, kekompakan dan kematangan sehingga beberapa eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan. Itu intinya. Dalam prakteknya mungkin ada juga pemohon eksekusi yang menyatakan kami tidak sanggup dengan biaya pengamanan gitu ya Pak. Nah, sikap kita dengan tidaknya bisa disediakan pengamanan oleh pemohon eksekusi, apakah eksekusi itu tetap akan kita lanjutkan atau kita menunggu sampai pengamanan itu akhirnya bisa ada? Baik. Tetap kita untuk dapat dilaksanakan eksekusinya itu diperlukan pengamanan. Itu kita tidak mau mengambil resiko. Jadi pengalaman kita dan apa yang kita lakukan dipastikan dulu kesiapan pengamanan itu, baru kita bisa laksanakan proses eksekusi. Jadi kita harus terus ingatkan pemohon bagaimana komunikasinya dengan kepolisian. Kita juga pengadilan harus bersurat ke pihak kepolisian atau aparat keamanan bagaimana kesiapan. Walaupun ternyata di awal proses siap, tetapi di lapangan bisa saja ada perlawanan fisik dari pihak termohon sehingga pelaksanaan eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan. Itu tantangan-tantangan. Makanya tantangan-tantangan yang dihadapi di samping pengamanan sebenarnya banyak. Ibu host, banyak. Yang pertama misalnya tantangan yang kita hadapi itu tadi bahwa putusan itu tidak kondemnator sehingga executable. Jadi proses itu sudah berjalan tapi tidak bisa dilakukan. Banyak juga pemohon eksekusi tidak mau melaksanakan. Ini kita beruntung sudah terbit surat edaran Dirjen Badirun 1409/2024 itu nyatakan kan kalau pemohon tidak melanjutkan sebulan setelah unmanning kita surati. Kemudian setelah disurati 1 bulan juga tidak ada tanggapan, maka kita coret dulu sementara. Itu sebenarnya untuk menurunkan persentase beban eksekusi itu. Tapi sebenarnya masih banyak yang lain. Biaya pengamanan yang tinggi, itu yang kita alami. Biaya pengamanan yang tinggi sehingga pihak termohon itu tak siap, tak sanggup untuk melaksanakan. Itu tantangan yang paling banyak. Kemudian tantangan yang terbesar lagi, selalu ada perlawanan, upaya mencegah atau menunda terlaksananya eksekusi. Itu sebenarnya yang perlu disampaikan. Ada yang berupa gugatan, menggugat lagi dia.
ada melakukan perlawanan, baik perlawanan melalui proses formal, justisial ke pengadilan, ada juga perlawanan fisik yang mereka lakukan sehingga bisa tertunda. Dan itulah yang dilakukan. Tapi kita sudah ambil kesimpulan, kalau ada pun perlawanan berupa gugatan atau perlawanan, tapi diajukan setelah proses eksekusi berlangsung, maka kita akan lanjutkan. Terus ya. Tapi kalau dia ada gugatan ataupun perlawanan sebelum proses diajukan, maka kita disarankan dalam buku Badilum itu kan tunggu minimal putusan pengadilan di tingkat pertama. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Banyak lagi sebenarnya, terlebih perlawanan fisik. Kami kemarin itu di tanggal 14 Februari kemarin, justru masyarakatnya yang banyak membuat pesta, membuat acara, sehingga itu tertunda proses pelaksanaan eksekusinya. Jadi pengamanan menyatakan tidak siap, maka akan ditunda pada waktu yang akan datang, akan ditentukan kemudian. Di lapangan sendiri itu, Bapak, kan seringkali juga memang setelah datang pengamanan, datanglah pemohon eksekusi beserta tim kita semua ya. Bagaimana yang Pak lihat terkait dengan pemohon eksekusi dengan segala barangnya yang banyak dan tidak bersedia untuk keluar juga? Pengamanan itu seperti apa? Apakah mereka akhirnya melakukan dengan pemaksaan atau dengan bicara secara berusaha mencapai perdamaian? Kira-kira dalam praktek yang pernah Pak alami, langkah apa yang terbaik untuk menyelesaikan hal seperti itu? Baik, itulah yang kita pastikan sebelum tim eksekusi turun ke lapangan yang dilaksanakan oleh panitera beserta dengan jurusita. Data-data itu harus benar-benar akurat, karena persoalan eksekusi ini kan itu harus hati-hati dan tidak bisa berulang sekali, dia harus final, dia itu intinya harus final. Oleh karena itu termasuk pengamanan harus dipastikan, termasuk kalau eksekusi bersifat pengosongan, dia kalau disiapkan di mana tempat barangnya disiapkan. Makanya hendaknya ke depan kita harus sudah coba pikirkan apakah bisa peran balai harta peninggalan itu yang menyimpan atau menampung untuk sementara kita titipkan di sana. Karena kekhawatiran kita kalau tempat disiapkan oleh pemohon, siapa yang menjaga? Siapa yang mempertanggungjawabkan? Kan seperti itu. Seandainya hilang atau bagaimana kan kita tidak bisa. Jadi diperlukan sebenarnya adanya lembaga khusus untuk tempatnya, minimal tempat untuk menjaga sehingga tidak hilang atau rusak. Itu intinya. Terima kasih. Itu cukup jadi kendala juga karena berapa kali bagaimana meletakkan barangnya, apalagi mungkin terpelosok lah tempatnya, nggak ada gedung yang siap untuk menampung gitu ya Pak ya. Nah tadi terkait di lapangan juga Pak, pernah tidak ada kejadian waktu eksekusi ternyata di lapangan akhirnya pemohon eksekusi mungkin karena melihat banyaknya keamanan gitu ya, banyak juga alat-alat berat seperti itu Pak, akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Perdamaian terjadi di lapangan. Nah bagaimana pandangan Pak terhadap kejadian seperti itu? Baik, pernah saya alami ketika saya bertugas di Pengadilan Negeri Bandung. Hal terjadi ini kan perdamaian itu kan merupakan hal yang bersifat sakral, itu penilaian saya. Makanya dari awal disebut putusan tertinggi itu kan sebenarnya putusan perdamaian. Dan perdamaian itu dimungkinkan sampai pelaksanaan eksekusi sekalipun. Nah, kalau ternyata di lapangan mereka sudah ada kecocokan, pemohon sudah mau apa yang diinginkannya terpenuhi, termohon juga sudah mau memenuhi, mari kita buat berita acara di lapangan. Eksekusi itu kan harus ada berita acara, ditantangani oleh kedua belah pihak, ditantangani oleh panitera maupun jurusita, diperkenankan sampai selesainya perkara. Kalau muncul ada perdamaian terus kita hargai. Itu terima kasih. Justru paling menguntungkan. Paling keren gitu paling ya. Keren. Itu terima kasih. Tadi terkait juga bicara mengenai barang milik negara. Nah, bagaimana eksekusi terhadap barang milik negara, Bapak? Bapak. Baik. Nah, ini sudah mendalam sekali pertanyaan host kita itu. Nampak sudah berpengalaman sekali. Ya. Baik. Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, itu dasarnya bahwa
penyitaan terhadap barang milik negara atau BUMD sekali tidak bisa dilakukan penyitaan. Jangankan proses eksekusi, penyitaan saja sudah dilakukan. Tapi perkembangan kita baca dari buku Badan Peradilan Umum yang terakhir. Kalau dia perusahaan yang sudah bersifat TBK atau terbuka, berarti sudah ada saham-saham daripada pihak swasta atau sipil yang lain. Itu sudah ada beberapa pendapat yang saling beradu. Kalau dia sudah TBK, berarti sudah bisa dilanjutkan proses eksekusinya atau penyitaan atau pelaksanaan eksekusinya. Itu kendala ke depan. Makanya ada kami temukan kemarin kasus menyangkut ada BUMN. Kita pastikan bahwa perusahaan itu apakah sudah perusahaan terbuka atau belum. Apakah sudah ada aset dari pihak milik swasta atau belum. Kalau ternyata murni milik negara, tentu kita tidak berani menerobosnya. Terima kasih. Nah, ini lagi juga yang menarik, BPN. BPN ini kan salah satu instansi yang sangat-sangat urgensi untuk hal eksekusi. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab BPN dari pandangan pandangan Bapak gitu ya untuk membantu pelaksanaan eksekusi ini? Apakah memang kadang-kadang yang dieksekusi mungkin tidak juga ada ukuran dan tidak ada sertifikatnya, Bapak? Nah, tapi dalam hal pengukuran seperti apa? Kadang-kadang kita juga punya alat ukur, pengadilan punya keterbatasan dengan alatan ukur gitu ya, Bapak. Kira-kira pandangan Bapak terhadap BPN untuk membantu proses eksekusi yang tidak ada sertifikatnya, itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Peran BPN sangat penting karena mereka mempunyai autentitas terhadap sesuatu data. Itu intinya. Makanya baik dalam ketika proses persidangan kan kita sudah dianjurkan melaksanakan pemeriksaan setempat. Sepanjang objeknya benda tidak bergerak, sudah dianjurkan pemeriksaan setempat. Di pemeriksaan setempat kan perlu kita libatkan mereka untuk memastikan pengukuran objek daripada perkara tersebut. Kemudian meningkat kita dalam proses eksekusi, dalam melaksanakan sita. Tentu kalau sudah selesai sita, tentu penyitaan yang kita lakukan harus kita daftarkan ke BPN. Sebegitu pentingnya. Kemudian dalam proses pelaksanaan eksekusi pun yang kita lakukan tetap harus kita beritahukan kepada mereka tentang sudah dilaksanakan eksekusi tersebut. Itulah peran BPN dalam proses penanganan perkara sampai penyelesaian dalam tahap eksekusi. Itu intinya. Yang lagi modern juga sekarang, tadi kita sempat diskusi tentang aset kripto, Pak. Ya. Mungkin belum banyak yang tahu apa itu kripto. Kalau dengar soundingnya ada penjualan kripto mungkin di media sosial ataupun di banyak televisi kita bisa lihat. Bagaimana halnya eksekusi terhadap produk ataupun objek seperti kripto itu yang tidak kelihatan, itu kan barangnya tidak terlihat. Bagaimana sikap pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap kripto? Baik, terima kasih. Ini sudah merupakan zaman milenial, kan begitu kan? Dan itu kita rasakan bahwa peran manusia sudah makin berkurang, kan begitu kan? Demikian juga masuklah kripto ini. Ini masalahnya bisa disebut ini dan petiknya bahwa uang digital, kan gitu ini kan uang digital. Samanya ini sama seperti kalau kita masuk tol itu ada kartu tolnya kan, itu kan uangnya nggak nampak, tapi kita bisa lewat dengan hanya menempel kartunya, kan seperti itu. Jadi sebenarnya proses eksekusinya sama saja. Kita ambil bandingan dalam proses eksekusi perkara hubungan industrial. Itu intinya kan. Umumnya itu kan bahwa termohon dihukum untuk membayar sejumlah uang. Uangnya kan tidak ada nampak. Tentu kita kan lihat rekeningnya. Makanya proses lebih lanjut rekeningnya lah dulu yang dikonstaterin. Apakah benar itu nomor rekeningnya, apakah itu betul ada uangnya. Kalau memang betul dia tidak mau lagi, tentu kita harus blokir. Makanya adanya pemblokiran rekening. Kalau toh tidak ada, tentu menyangkut asetnya.
Barangkali seperti itu juga dalam proses eksekusi menyangkut uang digital tersebut. Harus kita cek dia apakah memang betul ada atau tidak. Tantangan ke depan kan misalnya saham. Ya kan, saham itu kan juga bisa jadi proses eksekusi. Itu saham itu kan hanya berupa lembaran-lembaran yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian daripada satu perusahaan. Tidak ada juga nampak uangnya, tapi saham juga bisa diproses eksekusinya, apalagi saham-saham perusahaan. Persoalannya sekarang, apakah saham itu saham dari perusahaan TBK atau tertutup? Kalau undang-undangnya kan yang bisa dilakukan hanya di perusahaan yang terbuka atau TBK. Itu intinya. Ada lagi di mengenai objek lelang, ini seru nih karena memang kan ada proses lelang ini pada prinsipnya dimohon oleh pemohon. Ini kriterianya sama seperti yang disebut dengan di pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Itu latar belakangnya ini. Kalau misalnya si debitur wan prestasi, maka kreditur dapat meminta dijual melalui lelang umum objek tanggungannya itu untuk membayar kewajiban atau hutangnya, kan begitu kan. Tentu prosesnya adalah melalui proses lelang. Itu tadi, itu saya baca pertanyaannya di proses lelang. Kemudian proses lelang dilakukan oleh pemohon lelang. Tentu perlu dihitung seberapa nilai barang yang mau dilelang. Maka pemohon memohon kepada pengadilan dengan menunjukkan beberapa apresial yang bisa menilai. Kemudian apresial itulah yang menilai nanti tentang berapa batas maksimal harga barang tersebut, berapa harga minimalnya. Nah, itu mereka yang menentukan apresial itu. Terus setelah mereka ajukan, seginilah batas untuk harganya. Untuk menentukan limit harganya tentu adalah kewenangan dari pengadilan melalui penetapan. Jadi kewenangan menentukan limitnya itu adalah kewenangan pengadilan, tapi data tentang maksimal dan minimalnya ada di apresial untuk dilelang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau sudah dilelang juga tak laku? Kan begitu, tak jadi laku sehingga tidak terbayar kewajiban itu, kan begitu. Terjadi. Perlu diajukan lagi permohonan, diajukan lagi lelang kedua, diturunkan lagi batas limit itu. Nah, dan pada akhirnya batas limit seberapa kali? Undang-undang tidak membatasi berapa kali pelelangan, itu masalahnya. Sehingga bisa berulang-ulang. Kalau tak laku, turunkan lagi, lelang lagi, tak laku, turunkan lagi, tak lelang lagi. Terakhir kita hanya bisa melakukan pelelangan di batas minimal yang ditentukan oleh apresial itu. Itulah kalau ada pun bisa komplain keberatan, umumnya kita hanya di batas limit terbawah itu untuk membayar hutang. Terima kasih. Satu pengalaman eksekusi yang bisa Pak bagikan, mungkin kan banyak sekali eksekusi sudah Pak jalankan, tadi juga di Bandung banyak, penurunannya juga signifikan sekali ya, maupun juga di Bengkulu. Nah, bagaimana kira-kira Bapak kasih contoh buat gambaran kami semua, pengalaman apa satu eksekusi yang mungkin memorable lah buat Bapak, yang oh ini benar-benar jadi ikonik buat jadi panutan bahwa eksekusi itu bisa diselesaikan karena emang dia mahkotanya pengadilan, harusnya tetap jadi solusi buat masyarakat dari eksekusi tersebut. Baik, terima kasih. Menyangkut eksekusi ini kan juga menyangkut nama pengadilan. Iya, betul Pak. Makanya disebut dari awal, Ibu host pun tadi sudah mengingatkan bahwa mahkota pengadilan, mahkota ketua itu adalah eksekusinya. Ya. Kan begitu. Kalau saya tetap berpendapat dan menyarankan, sebagaimana perintah dari Direktur Badan Peradilan, kita harus akselerasi, seluruhnya percepat. Jadi kalau saya sudah berprinsip, tidak ada eksekusi yang tidak dilaksanakan. Diupayakan lagi meningkat, tidak ada eksekusi yang tertunda. Tahapan itu harus tetap kita lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Kesan yang pernah saya alami itu adalah pernah ada salah satu eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung
seperti yang disebutkan tadi dapat pembinaan itu menyangkut itu sudah hampir 14 tahun itu tertunda. Tentu marah itu pemohon, kok tidak jalan-jalan. Bagi mereka kan proses itu dulu yang penting. Kadang para pemohon itu tidak melihat hasilnya dulu pada akhir, tapi proses itu ada dilihat upaya-upaya pengadilan itu untuk melaksanakan, untuk memulihkan haknya. Akhirnya yang sudah tertunda sampai sekian lama, kita lakukan lagi telah segera, kemudian kita lakukan unmanning. Kita ingatkan. Setelah kita ingatkan itu, pada awalnya mereka juga tersentak, kok bisa diingatkan, tapi sampai saya akhiri waktu itu, sampai diingatkan saja mereka sudah terasa puas sementara, terasa puas. Itu ada kemajuan tahap. Jadi saya juga saran kepada pimpinan pengadilan, jangan ada eksekusi itu yang stagnan. Tahapan itu terus dilakukan. Kalau tidak bisa, ya kita buat non executable. Kalau memang pengamanan tak siap, kita buat surat bahwa pengamanan tak siap. Jadi yang penting bagi kita warga pengadilan, sepanjang kewenangan, sepanjang yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan eksekusi itu, ya harus kita laksanakan. Kita harus bayangkan loh, pencari keadilan itu sudah luar biasa lamanya proses untuk mencapai satu putusan itu. Waktu yang dibutuhkan bagi mereka, tenaga yang dibutuhkan, bahkan biaya pun sampai mereka berjuang. Bahkan kadang bukan lagi penggugat asal yang menikmati hasil gugatan, juga tak bisa dikembalikan haknya itu kepada mereka. Jadi kita harus juga ikut merasakan keadaan yang sebenarnya kita pulihkan. Ada tantangan lagi sebenarnya yang dihadapi, bahwa dalam proses perjalanan eksekusi itu kan ada perlawanan yang dilakukan. Kita bisa buat, sudah dianjurkan dari Badilum juga, kita laksanakan, tapi buat catatan kepada pihak pemohon itu, kalau ternyata nanti berbeda setelah adanya putusan berikutnya, maka ini kan bisa dipulihkan. Tanda tangan dia, tanda tangan kita, harus seperti itu, kan tidak ada masalah. Itu barangkali progres terus, ada progresnya, lanjutkan. Tidak ada niat untuk menghalangi apalagi menunda. Itu yang penting bagi kita sekarang. Jadi semua itu dalam proses, para pihak itu pun melihat sejauh mana kita sudah berupaya, sejauh mana kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah mungkin barangkali dalam rangka untuk kepuasan pelayanan publik. Jangan sampai berhenti, eksekusi harus berjalan terus. Ini saya lihat terakhir ini sudah sangat menurun jauh, apalagi sudah ada juga digitalisasi pengawasan persekusi. Itu sangat luar biasa perannya digitalisasi. Makanya kita sekarang bisa lihat siapa pengadilan terbanyak permohonannya, siapa pengadilan yang paling banyak melaksanakan. Jadi berlomba. Makanya kita lihat sekarang di seluruh Indonesia udah berlomba-lomba melaksanakan eksekusi. Di mana-mana berita di TV, di koran sudah muncul itu berlomba. Itu luar biasa. Makanya pengadilan makin tegak, berwibawa, makin unggul. Terima kasih. Supporting statement untuk pengadilan Seirampah ke depan. PN Seirampah adalah pengadilan negeri bertuah yang unggul. Itulah statement saya. Program ini adalah program yang harus terus menerus yang dilakukan, karena dari PN Seirampah juga salah satu sinar yang membagi ilmu, membagi pengalaman, menjadi contoh, menjadi teladan role model untuk seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Selamat untuk PN Seirampah, selamat untuk motonya yang moto bertuah tersebut. Terima kasih. 1, 2, 3. Salam bertuah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, teman-teman di seluruh Indonesia dan seluruh nonton podcast masyarakat sedang mendaki khususnya. Kita sangat bersyukur kehadiran narasumber kita. Kita ketemu di podcast berikutnya dengan tema yang menarik lagi. Semangat untuk masyarakat sedang mendaki di seluruh Indonesia. Salam bertuah.